Akhirnya Galaxy Unpacked, Samsung S24 series rilis, bahkan di Indonesia pun udah buka pre-order. Bahkan juga kita barusan nyobain fitur terbaru Samsung ya. Kalian cek aja di story kita. Itu ya, menarik banget tuh, Google Lens. Tapi gua nggak bakalan nawarin pre-order ke kalian karena pre-order tidak menguntungkan kita. Kita biasa main affiliate, jadi buat kalian beli lewat kita nanti aja. Tunggu udah launching dan jual biasa dulu. Dan kita bakal pilihin store terbaik buat kalian. Jadi tenang aja. Terlalu banyak juga ya basa-basinya. Jadi langsung aja kita ke intinya. Beberapa waktu ini dan nanti ya, nggak cuma tech creator lain akan bahas Samsung S24 series. Gua pun bakalan bahas Samsung juga. Terserah mau dapet dari mana handphonenya. Kalau perlu nyolong ya kita bakal nyolong buat kita review di sini. Intinya ya, yang kalian tahu, gua atau Nyantai selalu komenin handphone Samsung dan kebanyakan tendensinya kan ke hal negatif ya. Ya memang beberapanya itu memang fakta sih. Cuma sebagai reviewer, ini untuk gue pribadi ya, nggak tahu si Gary bakal ngikut atau tetap sama kayak biasanya. Gua pengen tahu seunik apa Samsung untuk gue ceritakan ke kalian. Jadi dimulai dari Samsung Unpacked 2024 ini ya. Dan seperti biasa, 3 seri S24 keluar saat ini 80-90% sesuai dengan berita leak yang pernah kita bahas. Ada S24, ada S24 Plus sama S24 Ultra. Bedanya sekarang di mana? Chipset dulu. Di informasinya secara internasional S24 Ultra menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Belum clear dia pakai 4 Galaxy atau tidak. Kayaknya sih iya karena gua lihat di laman specs lokalnya untuk frekuensinya ini meningkat lumayan buat prime core-nya. Dan S24 serta plusnya itu menggunakan Exynos 2400. Jangan kekecoh nontonin tech reviewer US. Mereka di sana full 8 Gen 3. Kenapa kita tahu? Lihat aja di speknya, ada tulisan Deca-core-nya bro. Cuma kita simpen dulu buat nanti ya. Kalau secara desain, dari visual promosi ya gue nggak ngeliat banyak perbedaan untuk yang S24 dan plusnya. Lebih major ke S24 Ultra karena sekarang lebih layarnya flat gitu ya. Lebih tipis bodinya dan titanium ya. Harusnya sih lebih ringan, sayang tapinya untuk titanium ini belum sampai ngeringanin bobot si handphonenya. Agak kecewa memang gue, tapi ya sama untuk layar upgrade juga jadi Corning Gorilla Glass Armor. Wah, tebal ya. Kayaknya memang fokus Samsung untuk produknya kali ini tuh lebih ke S24 Ultra ya. Lebih banyak peningkatannya apalagi di bagian kameranya. Walaupun mereka bener-bener ilangin periskopnya kali ini, mereka punya quad kamera sistem baru dengan teknologi Pro Visual Engine dan ditenagai oleh AI. Secara demo gua suka, di konser duduknya jauh, bisa dapat detail yang masih bagus. Ini memang kurang lebih apa yang didemoin sama Samsung Zoom Anyplace kemarin. Dan gua suka sejauh ini. Tapi sayangnya di demo ini tuh pakai tripod gitu ya. Jadi perlu pengetesan gimana kalau kita handheld. Anyway, buat quad cam-nya kali ini punya detail seperti berikut ya. Dengan kamera utama 200 megapiksel wide dan kamera ultra wide itu di 12 megapiksel wide, dan untuk optical zoom-nya ada dua. Yang pertama 3 kali itu 10 megapiksel dan 5 kali 50 megapiksel, dan bisa juga hingga 10 kali optical zoom optical quality zoom ya. Secara spek agak heran sedikit kenapa nggak minimal di 50 megapiksel kayak flagship Android lainnya. Walaupun gue bisa yakin ini semua hasilnya pun tetap bagus karena ini Samsung gitu ya. Terus juga kenapa Samsung bermain marketing sekali ya. Untuk 10 time zoomnya, 10 kali zoomnya itu disebutnya optical quality zoom. Itu harusnya kan digital dan enhanced by AI. Nggak bahaya sebutnya sebagai optical quality zoom ya. Ya lagi-lagi sih karena Samsung ya, gue yakin sih ya nggak mungkin kualitasnya kayak lossless zoom yang di kelas mid-range Android lainnya ya. Jadi ya boleh lah, bebas kalian sebutnya apa. Serta buat Instagram dan Snapchat pun juga mendapatkan fitur HDR foto dari Samsung ya. Ini bagus nih buat kalian foto lebih bagus lagi. Di segi potret atau fotonya mungkin lebih improve saat post processingnya setelah fotonya edit by AI. Dan AI-nya ini nggak cuma sekedar atur warnanya aja, tapi bisa seleksi, hapus, dan tambah by AI. Menarik, buat yang nggak bisa foto, masih ada harapan buat rapihin, dan klaimnya ini perubahan itu secara AI hardware ya. Dan yang gue cukup respect sama kayak Google Pixel kemarin, mereka punya penanda kalau fotonya ini udah diedit oleh AI. Nanti ada logo bintangnya Samsung setelah diedit. Nice lah, ini menjaga originalitas ya. Dan AI-nya pun nggak sampai di situ. Yang major sekarang itu di bagian translate-nya, penerjemahannya. Banyak banget yang diimprove di sini, dari real time saat nelpon, menggunakan aplikasi translator, sampai juga buat SMS atau penggunaan lainnya.
awal yang bagus dan mungkin kelihatan gimmick memang ya. Tapi ya pengguna Samsung S24 series kan gue yakin lebih sering ke luar negeri dan bertemu orang asing ya. Jadi tetap kepake sih. Dan bakalan lebih menarik kalau fitur translate ini bisa digunakan di third party apps ya. Kalau bisa gue pasti bakal beli tuh handphone. Tapi sayang support bahasa Indonesianya itu belum ada nih sekarang ya. Padahal di Indo tuh penjualannya tinggi loh. Kenapa nggak bisa setara sama Thailand nih ya? Payah banget. Semoga aja nanti ada update-nya ya. Sayang banget memang ya. Terus juga enhancement dengan Google Lens. Ini baru juga kita bahas di Bego Teknologi kemarin dari Circle to Search ya. Ya simpelnya fitur ini sudah ada dari lama, cuma baru diimprove karena menggunakan AI sekarang jadi lebih pintar lagi. Ya itulah, kalian cek aja di story kita baru cobain tuh fiturnya ya. Ya AI-nya pun seputaran itu aja sih, sebenarnya bagus, cuma belum inovatif banget gitu. Kayak sampai bikin jadi ini harus sudah ada di setiap handphone gitu. Ya nggak tahu sih, ya mungkin beberapa orang masih suka, nggak tahu deh lu pada suka atau enggak ya. Yang pasti lu bisa suka itu dari update softwarenya. Bisa sampai 7 tahun. Lama banget kayak Pixel walaupun beda setahun ya. Tapi ini nice banget kalau lu suka beli dan malas beli lagi handphone. Sama yang terakhir fitur Samsung yang baru di tahun kemarin, Quick Share. Sekarang collab dengan Google jadi bisa dipakai untuk semua Android. Mantap. Itu sih. Kalau secara basicnya lagi, sayang banget Samsung itu nggak demoin banget kali ini. Nggak tahu kenapa, bahkan kayak penyebutan chipset aja nggak ada deh kayaknya. Paling performance gain-nya aja dari yang sebelumnya kayak gimana, plus ada peningkatan kinerja NPU-nya buat nge-backup fitur-fitur AI barusan. Terus kalau gaming, yaitu improve ray tracing. Ini gue belum tahu, cuma di Snapdragon Edition atau Exynos juga bisa. Yang pasti Samsung kali ini didemoin dengan 2 titel yang ramai dimainkan di sini ya, Arena Breakout sama Diablo Immortal. Ini oke. AAA belum sampai ke sana juga, tapi ya udah juga. Bahkan thermal managingnya pun juga ada peningkatan kayak redesign thermal design dengan Pop Team dan Liquid Team ya. Gua nggak tahu ini detailnya apa, mungkin Liquid Titanium Metal nggak tahu juga atau Team Cook gitu, gua nggak tahu. Belum dapat juga infonya. Kalau kalian tahu komen aja di bawah maksudnya itu apa ya. Serta untuk vapor chambernya diimprove lagi menjadi yang terbesar dari yang mereka pernah punya. Cuma kayaknya sih ya belum sebesar dengan brand lain punya juga ya. Udah gitu dong sih untuk promosinya. Info selain itu juga untuk baterai, S24 Ultra kapasitasnya sama dengan pengecasan yang sama. S24 Plus naik kapasitasnya jadi 4900, naik 200 mAh. Dan S24 kapasitasnya naik jadi 4000 mAh yang sebelumnya itu cuma 3900 mAh aja. Panel sama Dynamic AMOLED X, namun tingkat brightness-nya ditingkatkan menjadi rata semua di 2600 nits peak-nya. Ya itu sih ya, jujur aja walaupun gua agak sedih sama launching iPhone 15 series kemarin karena terlalu gitu aja ya. Kayak Samsung itu ngikutin caranya, cuma munculin apa yang ingin di-share doang. Bahkan dari segi handphonenya sendiri itu sangat minim informasi yang gua dapat saat live-nya tadi pagi. Mungkin ini kode kali ya, biar gue beli aja gitu, biar rasain langsung gitu, cobain nih, lu cari tahu sendiri. Ya oke gitu ya, gue akan usahakan bisa dapet itu handphone. Yang pasti setelah masa pre-order lah ya, nggak mungkin sekarang, kita kan bukan warga Unpacked. Dan juga gue bakalan keep update dengan info Samsung yang ada nanti. Gue akan rangkum lagi di video review Samsung S24 series, mau yang S24 Ultra dulu atau mau S24 biasanya. Coba kalau kalian tadi komen aja di bawah. Nah sekarang kita lihat nih soal harganya. Kita bahas dari S24 yang mana ini start from 13.999.000 untuk spek yang 8256GB. Naik sejuta dari S23 nya. Terus S24 Plus start from-nya dari 16.999.000 dengan spek 12.256GB. Naik sejuta dari S23 Plus. Dan juga untuk S24 Ultra start from 21.999.000 dengan spek 12.256GB. Naik 2 juta dari S23 Ultra. Dan semuanya itu saat masa pre-order lo bisa dapat double storage ya, serta ada pilihan warna eksklusif online pre-order. Lo bisa lihat aja infonya sendiri. Gue malas ngasih link ke kalian karena gue nggak bisa affiliatein ini. Jadi ya udahlah, sampai saat ini gue milih mana nih kira-kira? Jelas S24 Ultra ya yang paling menarik buat dilirik karena peningkatannya super banyak, dan S24 standar gue rasa mending skip aja, langsung S24 Plus aja. Terlalu banyak perbedaan antara keduanya dari baterai, RAM, dan ya agak sayang lah buat gua saat ini gitu ya. Ya tapi nggak tahu sih kalau misalkan nantinya lebih bagus ya S24 itu, ya nggak juga sih sebenarnya. S23 kemarin aja kurang buat gua ya. Ya lihat lagi lah pokoknya nanti ya. Gua nggak mau husnuzon, nggak mau suzon dulu lah ya. So kalian penasaran sama apanya nih? Coba komen aja di bawah. Nanti kalau udah ada unitnya mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa jangan lupa kalian komen aja. Intinya gue nggak bakalan unboxing, nggak bakalan hands on atau apalah ya, kita bakal kulik langsung di nyantai gitu ya. Mungkin aja lu share video ini ke teman-teman kalian.
Gue udah capek dan gue butuh handphone saat ini. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, semua link ada di deskripsi. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Gue capek boy.